Oke, selamat pagi Mbak Debbie, Mas Wahyu, dan rekan-rekan sekalian. Jadi di sini kami dari kelompok 2 dari kelas Negara D ingin memaparkan presentasi kami mengenai evaluasi program Kartu Jakarta Pintar Plus atau KJP Plus dalam rangka pemenuhan UAS EKP. Boleh di next? Berikut merupakan anggota kelompok kami, ada Rifki Fadilah, ada Arya Pratama Iqbal, ada Nararia Salsabila, ada saya sendiri, Humaira Kotrunada, ada Raisa Mardika, dan juga ada Dionisio Sera. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas apa sih itu KJP Plus. Jadi KJP Plus itu merupakan salah satu kebijakan strategis yang dirancang oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung akses pendidikan bagi siswa usia 6 sampai dengan 21 tahun dari keluarga prasejahtera untuk mendapatkan layanan pendidikan hingga tamat satuan pendidikan menengah. Selain itu, program ini juga ditunjukkan untuk meningkatkan pencapaian target angka partisipasi kasar pendidikan dasar dan menengah. Program ini juga sejalan dengan aturan mandatory spending di bidang pendidikan yang diamanatkan dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana pemerintah pusat atau daerah diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN atau APBD guna menjamin pendidikan yang inklusif dan merata. Next. Oke, ini ada 3 manfaat dari KJP Plus. Yang pertama ini adalah meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan, lalu meringankan biaya personal pendidikan, lalu yang kedua mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau drop out atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, lalu yang keempat ada mendorong siswa putus sekolah atau anak tidak sekolah agar mendapatkan layanan pendidikan. Dan yang kelima adalah meningkatkan pencapaian target angka partisipasi kasar pendidikan dasar dan menengah, dan yang terakhir adalah meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah maupun peserta didik kesetaraan dan khusus untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Boleh next. Adapun urgensi dari evaluasi program KJP Plus diantaranya Pemprov DKI menemukan 75.497 penerima KJP Plus yang dianggap tidak tepat sasaran. Selanjutnya, angka partisipasi kasar belum mencapai 100% untuk pendidikan menengah dan juga pendidikan menengah atas per 2023. Dan juga data misalignment antara DTKS, Bapenda, dan juga Samsat tentang status kepemilikan kendaraan bermotor yang dapat berpengaruh pada kelayakan seorang peserta didik untuk mendapatkan layanan KJP Plus. Boleh di next? Oke, kami pun merumuskan pertanyaan evaluasi, yaitu apakah program KJP Plus telah berhasil meningkatkan akses pendidikan dengan memastikan penyaluran yang tepat sasaran kepada keluarga prasejahtera di DKI Jakarta. Tujuan evaluasi pun terdapat pertama, yaitu mengukur efektivitas program KJP Plus dalam meningkatkan akses pendidikan dengan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran kepada keluarga prasejahtera di DKI Jakarta. Kedua, memberikan gambaran kekuatan dan kelemahan program sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan strategi peningkatan dampak dan efektivitas program di masa depan. Oke, dalam mengevaluasi suatu program, kita memerlukan suatu kerangka program logik seperti yang tertera dalam slide, di mana dengan adanya program logik ini, maka hubungan sebab akibat dalam program atau kebijakan dapat divisualisasikan secara jenis, mulai dari input hingga dampak akhir yang ingin dicapai. Boleh di next? Oke, berikut merupakan program logik dari evaluasi KJP Plus. Jadi seperti yang telah di-state di bagian latar belakang tadi, bahwa terdapat beberapa permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran yang mengakibatkan banyak menerima bantuan yang tidak memenuhi kriteria, tapi mendapatkan bantuan ini. Nah, hal ini tuh tercermin dalam data tahun 2022 yang menunjukkan sebanyak 75.303 anak di DKI Jakarta putus sekolah. Selain itu, karena hal tersebut, uji kelayakan yang dilakukan pada tahap 1 tahun 2023 menemukan bahwa sekitar 75.497 penerima KJP Plus tidak tepat sasaran, sehingga pemerintah memutuskan untuk melakukan proses pembersihan data pada Oktober 2023. Nah, proses ini tuh memicu penghentian pembantuan mendadak bagi warga yang dianggap memiliki aset kendaraan bermotor atau tidak berdomisili di DKI Jakarta. Masalah ini tuh semakin diperburuk oleh ketidaksinkronan data antar instansi seperti DTKS, Bapenda, Dukcapil, dan Samsat yang menyebabkan sekitar 18.000 anak kehilangan hak atas bantuan KJP Plus. Salah satu contohnya adalah warga yang telah memblokir data kepemilikan kendaraan di Samsat, tetapi tidak terjadi perubahan dan belum tercatat di Bapenda, sehingga mereka telah dianggap
tidak memenuhi kriteria. Nah, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan langkah-langkah mendasar atau foundational activity yang perlu dilakukan, yaitu maksimalisasi monitoring secara berkala dan juga memperkuat integrasi data antar instansi. Baik, selanjutnya sebenarnya permasalahan insinkronisasi data di Indonesia itu menurut penelitian disebabkan oleh dua permasalahan, yaitu terkait hambatan organisasi dan hambatan prosedural. Nah, hambatan organisasi sendiri sudah tercermin dalam permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, sedangkan untuk hambatan prosedural adalah masih ditemukannya prosedur yang tidak jelas sehingga diperlukannya peningkatan sosialisasi dan pendampingan untuk penyelarasan data antar instansi. Berangkat dari hal itu, kami merumuskan influence activities, yaitu pemuktahiran data daerah yang terintegrasi dan juga peningkatan sosialisasi kepada pihak penyelenggara. Nah, hal ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Salah satunya terlihat pada sosialisasi oleh suku dinas pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat pada bulan Februari lalu. Dan hal ini juga disampaikan oleh penyelenggara kalau misalnya sosialisasi yang lakukan kepada pihak sekolah itu untuk memastikan bahwa pihak sekolah sudah memahami kriteria penerima sehingga proses penyaluran dana bantuan pendidikan oleh KJP lebih tepat sasaran. Yang mana ketika hal ini sudah dilakukan, maka output yang relevan adalah penyaluran dana pendidikan tepat sasaran lebih sesuai. Selanjutnya untuk intermediate outcomes akan dijelaskan teman saya. Oke, setelah penyaluran dana bantuan pendidikan yang tepat sasaran, diharapkan terdapat peningkatan motivasi sekolah anak. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan anak, karena dari KJP Plus ini diharapkan kebutuhan para siswa, baik primer dan sekunder dapat terpenuhi. Kemudian kebutuhan mobilisasi dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari anak seperti KJP Plus ini ternyata bisa juga untuk transportasi umum bagi para siswa yang rumahnya agak jauh dari rumah. Siswa pun dengan KJP Plus tentunya bisa membeli peralatan dan perlengkapan sekolah dengan harga yang lebih murah dengan menggunakan kartu KJP Plus. Selanjutnya, untuk pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan anak sendiri dan kemudahan mobilisasi dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari anak diharapkan terjadinya peningkatan akses pendidikan. Ini dimaksudnya dengan peningkatan partisipasi sekolah para siswa. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya dari peningkatan akses pendidikan itu akan meningkatkan partisipasi sekolah karena peluang siswa untuk terus hadir dan berpartisipasi di sekolah akan membesar sebab kendala dan hambatan dalam mengakses pendidikan dari segi kebutuhan dasar sekolah itu udah ditekan oleh bantuan program KJP Plus. Nah, habis itu peningkatan partisipasi ini juga ada kesinambungan sama aspek motivasi siswa yang membesar untuk terus bersekolah dan itu akan meningkatkan harapan lama sekolah. Nah, pada akhirnya dalam lingkup mikro, peningkatan harapan lama sekolah yang meningkat dan partisipasi sekolah yang meningkat itu juga akan berkontribusi pada peningkatan indeks pendidikan Human Development Index DKI Jakarta. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada indikator untuk mengukur dari tiap-tiap program lagi. Boleh di next. Oke, selanjutnya metode desain evaluasi yang kami gunakan di sini menggunakan metode explanatory sequential mixed method yang dimulai dengan pengumpulan data kuantitatif untuk mengukur indikator keberhasilan program dan dilanjut dengan data kualitatif melalui wawancara atau diskusi untuk menjelaskan temuan kuantitatif secara lebih mendalam. Boleh lanjut? Oke, selanjutnya untuk metode evaluasi, kita menggunakan pendekatan kuantitatif dipilih sebagai metode utama karena pendekatan ini sesuai untuk menjawab pertanyaan evaluasi yang berfokus pada apa dan berapa banyak, seperti mengukur tingkat keberhasilan program dalam meningkatkan akses pendidikan melalui indikator-indikator tersebut. Boleh lanjut? Oke, baik. Kita lanjut kepada populasi dan sampel. Dari penelitian ini, kita dapat mengetahui kalau misalnya kita memiliki kerangka sampel, yaitu tercatat ada sebanyak 533.649 peserta didik penerima KJP Plus pada tahap 1, yang mana untuk pengambilan sampelnya kita menggunakan teknik
stratified random sampling karena populasi penerima KJP Plus terbagi ke dalam kelompok-kelompok yang jelas berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA, SMK, dan PKBM. Nah, selanjutnya untuk menentukan jumlah sampel sendiri, kami menggunakan rumus Kelvin dari populasi, yang mana kita mendapatkan jumlah ideal sampel yang dapat mewakilkan populasi itu adalah sebanyak 400 responden. Sedangkan untuk penentuan ukuran sampel pada setiap kelompok itu kami menggunakan rumus tertera sehingga didapatkan ada 179 responden dari kelompok penerima SD, terus dibutuhkan 113 responden dari kelompok SMP dan 37 responden dari kelompok SMA, 63 responden dari kelompok penerima SMK, dan 8 responden dari kelompok penerima PKBM. Nah, adapun pemilihan anggotanya secara acak akan dilakukan melalui undian ataupun tabel angka random. Selain itu, untuk pengumpulan data kualitatif yang akan dilakukan melalui wawancara, kita menggunakan teknik convenience sampling, di mana beberapa pihak yang dianggap relevan adalah peserta didik sendiri sebanyak 2-3 partisipan, orang tua peserta didik sebanyak 2-3 partisipan, terus pihak sekolah sebagai pelaksana di lapangan. Selain itu juga ada pengelola data terkait KJP Plus. Oke, untuk teknik analisis datanya sendiri kami menggunakan teknik analisis data kuantitatif maupun kualitatif. Untuk kuantitatif sendiri kami menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana. Dengan tahapan yang pertama menentukan variabel independen dan dependen yang akan dianalisis, pembersihan data, penghapusan data, serta transformasi data untuk memenuhi asumsi analisis regresi. Yang ketiga, lakukan analisis statistik deskriptif dan pengujian asumsi regresi. Yang keempat, evaluasi model. Kelima, membuat interpretasi hasil. Dan yang keenam, membuat laporan hasil akhir. Untuk teknik analisis dasar kualitatif sendiri, kami menggunakan analisis tematik, di mana analisis tematik adalah metode yang sangat fleksibel pada berbagai jenis data kualitatif, termasuk wawancara mendalam. Tahapan yang pertama, kami memahami data secara keseluruhan untuk mendapatkan gambaran awal. Kedua, mengumpulkan data dengan wawancara mendalam elemen terkait KJP+. Ketiga, pengkodean atau menyusun kode dengan membaca transkrip wawancara secara menyeluruh. Keempat, peninjauan kode untuk konsistensi dan relevansi dengan tujuan penelitian. Kelima, peninjauan tema. Keenam, mencari tema yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pastikan tema selaras dengan tujuan evaluasi. Dan keenam, membuat laporan atau analisis akhir yang merangkum temuan-temuan utama dan menggabungkan tema-tema tersebut ke dalam narasi yang lebih luas tentang dampak program. Oke, berangkat dari paparan sebelumnya, kita merumuskan hipotesis, yaitu H0-nya adalah program KJP Plus tidak berhasil meningkatkan akses pendidikan dengan memastikan penyaluran tepat sasaran kepada keluarga prasejahtera di DKI Jakarta. Sedangkan H1-nya adalah program KJP Plus berhasil meningkatkan akses pendidikan dengan memastikan penyaluran tepat sasaran kepada keluarga prasejahtera di DKI Jakarta. Nah, keterbatasan evaluasi itu mencakup social desirability bias, atau kayak ada keinginan untuk memberikan kesan baik atau menghindari kritik. Ada juga recall bias, jadi si penerima itu lupa untuk mengingat kembali informasi atau pengalaman masa lalu selama menerima KJP, dan juga tidak menutup kemungkinan ada fenomena sosial seperti yang mencakup isu ketidaksinkronan data antar instansi yang menyebabkan data yang dikumpulkan pada awal penelitian berpotensi kehilangan relevansi pada saat proses analisis dilakukan. Nah, selanjutnya rencana waktu pelaksanaan evaluasi dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Ya, untuk kesimpulan, program KJP Plus sebelumnya berhasil mendapatkan akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera di DKI Jakarta dengan mengikuti dengan provinsi pendidikan dengan cenderung 1995 dengan Indonesia. Bahkan kelemahan Filipina kesehatan provinsi yang melakukan pengajian bantuan secara mandiri. Selain itu, untuk aktivitas untuk mengintegrasi itu misalnya dengan lebih dari teori monitoring itu untuk terus pulang pada tahun 2022. Untuk mengatasi kelemahan ini perlu melakukan evaluasi dalam metode eksploratory potensial yang disebut, yaitu sampai kuantitatif dengan filosofik random sampling dan wawancara kuantitatif dengan convenience sampling dapat memberikan bantuan yang prinsip. Baik. Oke, sekian merupakan pemaparan kami mengenai evaluasi KJP Plus. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.